Vonis hukuman mati yang dijatuhi kepada Ferdy Sambo lantas mengundang berbagai topik diskusi lebih lanjut mengenai hukuman mati itu sendiri, di mana Sambo akan menghadapi regu tembak yang akan mengeksekusi mati dirinya. Saksikan berita selengkapnya bersama saya, Sylvie Damanik, di News on Trending. Berita tentang vonis hukum mati Sambo tidak ada habisnya, terus menjadi perbincangan publik sejak pertama kali ia dijatuhi hukuman mati, yakni pada Senin 13 Februari 2023. Mantan Kadif Propam Mabes Polri, Ferdy Sambo, akhirnya divonis bersalah menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap sang ajudan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Vonis itu ditetapkan majelis hakim dan dibacakan oleh Hakim Ketua Wahyu Imam Santoso dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 13 Februari 2023. Dalam vonisnya, majelis hakim sepakat Ferdy Sambo dihukum mati. Aktor utama kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, Ferdy Sambo, kini sedang menanti hari kematiannya usai dirinya divonis mati oleh hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jika Sambo tak mengajukan banding atau bandingnya ditolak, maka eksekusi mati terhadap ex-Kadif Propam tersebut akan dilaksanakan. Menengok lembah kematian Nirbaya di Pulau Nusa Kambangan, tempat dieksekusi matinya para tervonis, yang kini berpotensi menjadi tempat eksekusi mati Ferdy Sambo. Hanya ada satu tempat di Indonesia yang dijadikan tempat eksekusi mati para narapidana, yakni Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Pulau Nusa Kambangan meski memiliki keindahan pemandangan alam yang asri, menyimpan sebuah fakta kelam. Pulau Nusa Kambangan juga dijadikan lapas yang dikelola oleh Kemenkumham. Lapas tersebut menahan para penjahat kelas kakap seperti pembunuh, pengedar narkoba, dan para terpidana teroris. Lapas-lapas di Nusa Kambangan telah terisi 2.352 warga binaan dan terdiri atas beberapa level sebagai berikut. 1. Lapas terbuka dengan sistem pengamanan minimum untuk penjahat kelas-kelas kecil. 2. Lapas pemisahan dan lapas kembang kuning dengan sistem pengamanan medium. 3. Lapas besi dan lapas narkotika dengan pengamanan maksimum. Dan yang keempat, lapas batu, lapas pasir putih, dan lapas Karanganyar dengan pengamanan super maksimum untuk para narapidana kejahatan besar seperti para teroris. Adapun di pulau tersebut juga terdapat sebuah lembah bernama Nirbaya yang dijuluki Lembah Kematian. Pasalnya, lembah tersebut dijadikan tempat diberlakukannya eksekusi mati. Nirbaya sendiri merupakan warisan dari kolonial Belanda dan aksesnya telah ditutup untuk umum semenjak 1986 oleh pemerintah Indonesia lantaran dijadikan tempat eksekusi mati para narapidana. Nirbaya merupakan warisan kolonial Belanda yang aksesnya telah ditutup untuk umum sejak 1986 oleh pemerintah Indonesia lantaran dijadikan tempat eksekusi mati para narapidana. Lalu, siapa saja orang-orang yang pernah dieksekusi mati di tempat ini? Menurut Kemenkumham, hukuman mati merupakan jenis vonis yang paling berat. Keputusan untuk melangsungkan hukuman mati di Indonesia bahkan masih menjadi pro dan kontra. Namun, hukuman mati justru dapat memberikan efek jera bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan berat. Lembah kematian menjadi tempat eksekusi hukuman mati. Tanah lembah kematian kini telah basah oleh darah berbagai narapidana tervonis mati. Para teroris seperti Amrozi bin Nur Hashim, Imam Samudra, dan Huda bin Abdul Haq tewas di tempat tersebut usai dieksekusi regu tembak. Tak hanya teroris, lembah kematian juga menjadi tempat terakhir bagi sosok gembong narkoba Freddy Budiman yang juga dieksekusi mati di Pulau Nusa Kambangan. Vonis hukum mati yang dijatuhkan kepada Ferdy Sambo banyak menuai tanggapan positif dari berbagai elemen masyarakat. Kendati demikian, mantan Hakim Asep Iwan ungkap bahwa ada dua celah hukum Ferdy Sambo bisa lolos dari hukum mati ini. Terdakwa utama kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua,
yakni Ferdi Sambo, divonis Hakim PN Jakarta Selatan dengan hukuman mati. Vonis itu lebih berat ketimbang tuntutan jaksa yang menuntut ex-Kadif Propam Polri itu hukuman buih seumur hidup. Vonis mati ini banyak direspons publik dengan positif. Hakim dianggap sudah memutuskan dengan adil atas apa yang telah dilakukan Ferdi Sambo membunuh Brigadir Yosua. Bahkan, tak ada hal yang meringankan Sambo dalam pertimbangan hakim. Namun demikian, pakar hukum sekaligus mantan hakim, yakni Asep Iwan Irawan, mewanti-wanti masyarakat agar tak senang dulu atas vonis mati terhadap Ferdi Sambo. Apa pasal? Menurut pakar hukum yang kini mengajar di Universitas Trisakti itu, ada dua alasan kenapa masyarakat jangan senang dulu atas vonis mati kepada Ferdi Sambo. Dikutip dari kanal YouTube Metro TV pada Selasa 14 Februari 2023, ahli pidana yang pernah menjadi hakim di PN Jakarta Pusat itu sepakat dengan vonis mati yang dijatuhkan kepada Ferdi Sambo. Meski hakim telah menjatuhkan vonis mati, Asep mengingatkan, dalam KUHP yang baru mengatur, kalau orang dihukum mati, hukuman mati bisa berubah. Karena hukuman mati ini hukuman alternatif, jadi 3 tahun nanti kemudian akan diganti berarti 2025 RKUHP yang baru berlaku. Itu disebutkan orang menjalani hukuman mati, kalau sudah menjalani hukuman 10 tahun bisa berubah hukumannya. Bisa seumur hidup, bisa 20 tahun, bisa dapat remisi-remisi, ujungnya mungkin perjalanannya cuma 15 tahun, tutur Asep. Asep kemudian melanjutkan, selain soal KUHP baru, kedua adalah ada Undang-Undang Grasi, di mana dalam UU Grasi mengatakan eksekusi mati belum dilaksanakan. Karenanya, meski telah divonis mati, belum tentu eksekusi mati akan dilaksanakan. Jadi sekali lagi kepada teman-teman yang sekarang senang, jangan senang dulu. Katakanlah ini ada banding, anggaplah nanti dikuatkan banding ditolak. Katakanlah dikuatkan kasasi atau menjalankan pelaksanaan PK yang pasti dilakukan, imbuh Asep. Harapan keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat terkabul, mulai dari hukum mati Ferdi Sambo hingga meringankan hukuman untuk Baradae. Harapan dari keluarga Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat tentang vonis para terdakwa dari kasus pembunuhan anaknya terkabulkan. Ayah Brigadir J, Samuel mengatakan dirinya terharu atas vonis terhadap Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati tersebut. Dia merasa masih ada keadilan di Indonesia. Samuel mengungkapkan, tidak ada rasa dendam sedikit pun terbesit dalam hatinya. Baginya, vonis terhadap Sambo dan Putri sudah sesuai dengan pasal yang dikenakan. Sedangkan Ibu Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak beserta keluarga dan pengacara Brigadir J ikut menghadiri langsung saat terdakwa Richard Eliezer atau Baradae divonis 1 tahun 6 bulan penjara di kasus pembunuhan berencana terhadap anaknya Yosua. Vonis 1,5 tahun Eliezer itu lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. JPU sebelumnya menuntut Eliezer 12 tahun penjara. Itulah informasi mengenai kelamnya lembah kematian yang berpotensi jadi tempat eksekusi Ferdi Sambo. Saksikan rangkuman berita terupdate lainnya di News on Trending Suara.com.